Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel kami, Sub YouTube Channel. Di video kali ini, teman-teman akan diajak untuk mengikuti kisah jalan-jalan dari grup Arulin ke salah satu destinasi di Jawa Tengah, yaitu objek wisata di dataran tinggi Dieng dengan berkendaraan sepeda motor. Mari kita ikuti kisahnya. Grup ATM yang bersepeda motor yang akan mengikuti perjalanan ini hanya berempat saja. Dari titik kumpul di salah satu tempat di wilayah timur kota Bandung, grup berangkat pada pukul 7.30 dengan menelusuri Jalan Nasional Bandung-Yogyakarta. Dan diperkirakan nanti pada waktu maghrib, grup akan sampai di wilayah Banyumas. Dan di sini, grup akan menginap semalam, baru keesokan harinya perjalanan diteruskan menuju dataran tinggi Dieng. Perjalanan ini, grup senantiasa berencana untuk menghindari perjalanan malam, yaitu di atas jam 7 malam. Kecuali apabila terdapat hal-hal yang memaksa ataupun ada alasan tertentu. Mengapa hal itu dilakukan? Alasannya karena kita harus memperhatikan faktor kelelahan dalam berkendaraan, juga keamanan di jalan, dan di malam hari pun kita tidak bisa menikmati perjalanan dengan leluasa karena gelap. Selama perjalanan, grup bebas untuk berhenti dan beristirahat di tempat-tempat yang sekiranya cocok dan menarik sesuai dengan kehendak grup. Yang penting usahakan untuk tidak melakukan perjalanan malam. Sementara sambil menikmati perjalanan, kiranya kita perlu mengenal sekilas tentang objek atau yang menjadi target dari perjalanan ini, yaitu tentang Dieng. Pegunungan Dieng merupakan kawasan pegunungan yang dikelilingi oleh beberapa wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pekalongan. Sehingga dataran tinggi Dieng ini merupakan batas alami bagi keempat kabupaten tadi. Puncak tertinggi di Pegunungan Dieng berada di Gunung Prau dengan ketinggian 2.565 meter dpl. Dataran tinggi Dieng ini atau disebut juga Plato Dieng merupakan sebuah wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki ciri geologi, sejarah, dan pertanian yang khas. Dataran tinggi ini diapit oleh jajaran perbukitan di sisi utara dan di selatannya, yang berasal dari aktivitas vulkanik yang sama. Sedangkan kawasan wisatanya sendiri berada di wilayah Desa Dieng Kulon, yaitu di Kabupaten Banjarnegara, dan di Desa Dieng Wetan di Kabupaten Wonosobo, dengan ketinggian berada di antara 1.600 sampai 2.100 meter dpl, dan suhu udara di siang hari berkisar antara 12 sampai 20 derajat Celcius dan di malam hari antara 6 sampai 10 derajat Celcius. Namun di musim kemarau, sekitar bulan Juli-Agustus, suhu udara di pagi hari bisa mencapai 0 derajat Celcius, bahkan di bawah 0 derajat Celcius. Setelah melewati Limbangan, grup mampir di salah satu kedai untuk berehat sejenak sambil konsolidasi dan evaluasi. Barangkali saja ada hal-hal yang perlu disampaikan. Tepat di sebelah kanan kedai makan ini terdapat Masjid Hajah Ayu yang tampaknya bila kita ikut sholat di sini, kita bisa melaksanakannya dengan nyaman. Setelah berehat dirasa cukup, perjalanan pun dilanjutkan kembali menuju ke arah Jawa Tengah dengan tetap pada jalur Jalan Nasional Bandung-Yogyakarta, dan nanti di sekitar waktu zuhur, grup akan berhenti kembali di suatu lokasi di dalam perjalanan ini untuk menunaikan ibadah sholat zuhur sambil beristirahat sejenak. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa di dalam perjalanan ini, grup menghendaki melakukannya dengan seenjoy mungkin sambil menikmati pemandangan selama dan sepanjang perjalanan. Serta bila dijumpai spot-spot yang perlu dilihat atau perlu diabadikan, maka grup dapat bebas untuk berhenti untuk melihat atau mengambil gambar-gambar yang sekiranya bagus untuk diambil. Itulah salah satu sebab mengapa grup ini menghindari adanya perjalanan malam. Sampai saat ini, kondisi dan suasana lalu lintas selama perjalanan terlihat agak sepi, yang biasanya terutama pada hari-hari liburan, lalu lintas di jalur ini biasanya terlihat cukup padat. Baru setelah masuk kota Kecamatan Malangbong, keramaian di jalan terasa lebih hidup lagi.
Perjalanan menuju kota Ciamis dilakukan via Cihawur-Beti, dan ini merupakan rute yang sering digunakan oleh para pengendara yang akan menuju ke Jawa Tengah, jadi tidak melewati kota Tasikmalaya. Dengan menggunakan jalur ini, di samping jalannya yang lurus dan mulus, serta volume lalu lintasnya yang sepi, maka kendaraan bisa dipacu lebih cepat lagi. Dan jarak tempuhnya pun lebih pendek dibanding bila kita melewati kota Tasikmalaya, sehingga waktu tempuhnya pun akan jauh lebih singkat lagi. Sampailah grup di kota Ciamis dengan lalu lintasnya yang tenang serta cukup terjaga dari kebisingan dan keramaian kota, tidak seperti pada umumnya di kota-kota besar lainnya, khususnya di Jawa Barat ini. Rupanya kota Ciamis ini sedang berbenah. Tampak di sini bahwa alun-alun kota sedang direnovasi. Setelah menempuh kira-kira 13 km dari alun-alun kota Ciamis, grup mampir di rest area Ciung Wanara di Karangkamulyan untuk beristirahat dan melaksanakan sholat zuhur dan asar sekaligus dengan cara dijama kosor. Dan di sini memang terdapat masjid yang cukup representatif. Selesai sholat, kami sempatkan dulu untuk sekedar berehat sejenak sambil minum kelapa mudanya yang segar. Tempat grup berhenti ini dikenal juga sebagai tempat wisata alam dan budaya, yaitu situs Ciung Wanara yang lokasinya berada di desa Karangkamulyan, Kecamatan Jingjing, Kabupaten Ciamis. Dan lokasinya ini berada tepat di sisi jalan nasional Ciamis-Banjar, sehingga tempat ini mudah dicapai dan sering dikunjungi banyak orang. Dan area parkirnya pun sering dijadikan sebagai rest area oleh para pengendara yang lewat di sana. Mengapa tempat ini ramai dikunjungi orang? Karena tempat ini merupakan objek wisata budaya yang lokasinya diyakini sebagai tempat peninggalan dari Kerajaan Galuh, di mana Kerajaan Galuh ini merupakan kerajaan tertua di Pasundan, dan jejak-jejak peninggalannya masih ada dan juga cukup lengkap berada di sini. Dari Karangkamulyan Ciamis, perjalanan diteruskan menuju perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah melalui kota Banjar. Sesuai dengan rencana, makan siang akan dilakukan di daerah perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah, dan lokasi rumah makan ini sudah masuk ke wilayah Provinsi Jawa Tengah. Konon katanya rumah makan ini dibuka sampai larut malam dan hampir selalu tidak pernah kosong dari pengunjung. Dan di rumah makan ini pun kami sempat untuk memasang stiker dari grup Arulin pada tempat yang telah disediakan oleh rumah makan tersebut. Nah, nanti kapan-kapan bila teman-teman singgah di sana, bisa meriksa keberadaan logo atau stiker kami ini. Setelah menelusuri Jalan Nasional Banjar Jatilawang, di Jatilawang kami mampir di warung es dawet. Sebagaimana diketahui bahwa di sepanjang jalan antara Jatilawang sampai Buntu, itu banyak dijumpai warung-warung ataupun para penjual es dawet. Mas Holik, selaku pemilik warung yang disinggahi, menyarankan agar grup sebaiknya menginap di Wonosobo saja sebelum naik ke Dieng. Nanti dia akan coba menghubungi saudaranya yang ada di Wonosobo untuk bisa menerima grup ini. Rupanya grup menyetujui saran tadi dan grup pun segera bergegas untuk menuju ke Wonosobo, yang jaraknya diperkirakan masih sekitar 3 jam perjalanan atau lebih. Dan kali ini grup terpaksa harus melakukan jalan malam. Oleh karena itu, grup memilih rute yang paling pendek, yaitu start dari Jatilawang, kemudian ke Rawalo, kemudian ke Patikeraja, kemudian ke Somal Gede, kemudian ke Kelampok, terus ke Mandiraja, kemudian lewat Banjarnegara, dan baru finish di Wonosobo. Dan karena perjalanan malam, maka yang terlihat hanya terbatas pada pemandangan di depan yang tersorot oleh lampu kendaraan saja. Akhirnya, kira-kira sekitar jam 9:30 malam, grup sampai di alamat yang dituju dengan selamat. Dan di sana telah menunggu Mas Hairul, kakaknya Mas Holik, yang menyambut kedatangan grup, dan grup dipersilakan untuk beristirahat dan mandi. Ternyata tempat ini adalah sebuah masjid besar. Bahkan saat ini katanya masjid ini merupakan masjid terbesar yang ada di Wonosobo, serta digadang-gadang menjadi destinasi wisata religi.
dan Mas Hairul merupakan salah seorang petugas di masjid ini. Dan sehubungan dengan kedatangan grup, maka posisi beliau berada di posisi tuan rumah. Nah, kalau tentang mandi, agar tidak dingin, kita bisa melakukan di pemandian air panas yang lokasinya berada tidak jauh dari sana. Sebab bila mandi dengan air dingin yang ada di masjid, pasti pada nggak kuat, saking dinginnya suhu air di sana. Setelah mandi, badan terasa lebih pulih dan segar kembali. Selanjutnya, grup menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol dengan tuan rumah sebelum minta izin untuk ikut tidur di sana. Di sini bergabung pula Mas Dawam yang baru saja menyelesaikan pendidikannya di UNSI dan akan segera wisuda dalam beberapa hari ke depan. Pada saat ini cuaca cukup cerah, namun suhu udara terasa sangat dingin dan bila diukur kira-kira sekitar 10 derajat Celcius. Dan saking dinginnya, tuan rumah pun tidak lepas dari baju hangatnya yang berupa jaket tebal, tapi kami hanya memakai jaket yang kami bawa saja. Dari hasil obrolan, didapat beberapa informasi, terutama yang berkaitan dengan masjid ini. Bahwa masjid ini yang diberi nama Masjid Baitul Quran Kiai Haji Muntaha Al-Hafiz itu didirikan di atas lahan seluas 3.220 meter persegi, milik dari UNSI sendiri, yaitu Universitas Sains Al-Quran. Dan penyematan nama Kiai Haji Muntaha Al-Hafiz pada nama masjid ini adalah di samping untuk mengenang dan memuliakan beliau, juga karena beliau merupakan salah satu tokoh sentral dari syiar Islam, sekaligus tokoh kebangkitan pendidikan di Wonosobo. Dan inilah beberapa poin penting tentang Masjid Baitul Quran di Wonosobo. Setelah sholat subuh, grup siap-siap untuk melanjutkan perjalanan menuju Dieng. Di sini Mas Hairul turut melepas keberangkatan grup. Kepada Mas Hairul, atas nama grup Arulin, mengucapkan banyak terima kasih atas penerimaan serta bantuannya. Insya Allah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan lainnya. Amin ya robbal alamin. Selamat sampai tujuan Pak. Siap. Oke. Yo. Yo, makasih. Oke Pak, salut Pak, hati-hati. Perjalanan menuju ke Dieng pun dimulai dengan start dari halaman depan Masjid Baitul Quran Wonosobo pada pukul 7 pagi. Perjalanan dari Wonosobo ke Dieng dengan sepeda motor hanya memerlukan waktu sekitar 30 atau 40 menit saja. Didapat masukan tentang sebutan atau nama dari Dieng, bahwa nama Dieng berasal dari bahasa Kawi, yaitu kata di yang berarti tempat di ketinggian atau gunung, dan hyang yang berarti dewa atau dewi, sehingga bila digabungkan maka terjemahan bebasnya berarti tempat bersemayamnya para dewa dan dewi. Beberapa saat menjelang memasuki wilayah pusat kota Dieng, grup menemukan panorama yang indah, dan di lokasi ini segera grup menghentikan kendaraannya dan mengabadikannya dengan latar belakang, view, serta suasana permukiman yang tampak tenang dan damai tersebut. Tak lama kemudian, tibalah grup di kilometer 0 serta gerbang selamat datang di kota wisata Dieng. Segera setiap anggota grup mengabadikan lokasi ini sebagai kenang-kenangan yang tak terlupakan. Selanjutnya, untuk saat ini, yang berikutnya dicari adalah sarapan pagi sebelum mengeksplor kawasan Dieng lebih lanjut. Sebagai sarapan, kami mencoba untuk makan sate lontong ala Dieng, yang kebetulan sedang banyak didatangi oleh para pembeli. Tidak jauh dari tempat grup nongkrong makan, di sekitar kilometer 0, tampak penunjuk arah menuju kawasan Candi Arjuna. Oleh karena itu, kendaraan diarahkan menuju kawasan tersebut. Nah, sekarang kita memasuki kompleks Candi Arjuna. Di sini terdapat 5 buah candi, yaitu Candi Arjuna, Candi Srikandi, Candi Pontadewa, Candi Sembadra, dan Candi Semar. Candi Arjuna pertama kali ditemukan pada tahun 1514 oleh seorang tentara Belanda. Dan dari prasasti yang diketemukan di dekat candi tersebut tertulis tahun 808 Masehi, dan disebutkan bahwa
Candi tersebut adalah candi Hindu tertua di Pulau Jawa yang beraliran Siwa dan dibangun pada abad 7 hingga abad 9 Masehi. Keberadaan candi ini tidak lepas dari pemerintahan dinasti Sanjaya dari kerajaan Mataram kuno di masa itu. Di dataran tinggi Dieng, hampir semua bangunan candi berada di kawasan Lembah Dieng, yaitu di sekitar pusat desa Dieng Kulon, dan kelompok Candi Arjuna merupakan yang terbesar dan kondisinya yang paling baik. Dan saat ini, Candi Arjuna lah yang menjadi ikon dari objek wisata ini, yang sekarang dikelola untuk kepentingan sumber pendapatan daerah setempat. Dari kompleks Candi Arjuna, grup meneruskan kunjungannya menuju ke Kawah Sikidang, karena lapangan perkawahannya berada paling dekat dengan kawasan Candi Arjuna, serta mudah dicapai oleh kendaraan. Kawah Sikidang ini merupakan kawah aktif terbesar yang ada di dataran tinggi Dieng, dan memiliki satu telaga air panas yang airnya selalu mendidih dalam suatu lapangan seluas kurang lebih 4 hektar. Sekarang kita memasuki kawasan Kawah Sikidang. Di bagian depan kita bisa melihat secara langsung lubang besar bekas kawah dan masih mengeluarkan asap tipis dari kawahnya. Itu adalah bekas kawah utama di masa lalu. Sekarang kita sudah berada di dekat kawah utama. Nah, coba kita lihat. Kita bisa melihat letupan-letupan lumpur panasnya yang berpindah-pindah, seolah-olah melompat-lompat, seperti layaknya seekor kijang. Maka itulah sebabnya kawah ini diberi nama Kawah Sikidang. Yang dalam bahasa Jawa, kijang itu berarti kijang. Dan karena keunikan inilah, maka Kawah Sikidang menjadi kawah yang memiliki karakter tersendiri. Dari catatan yang ada, letusan freatik terakhir di kawah ini terjadi pada tahun 1981 yang lalu. Sementara menunggu waktu untuk sholat Jumat, grup bersantai sejenak di depan sebuah taman pendidikan agama di samping sebuah masjid yang beralamat di gang masjid di kota Dieng. Namun tak diduga, alhamdulillah, kami disuguhi dus makanan untuk disantap bersama oleh ibu-ibu pengurus Taman Pendidikan Agama tersebut, yang kebetulan saat itu sedang mengadakan pertemuan antara para pengurusnya. Tak lama kemudian, makanan tersebut telah habis kami makan. Untuk hal ini, atas nama grup Arulin, kepada ibu-ibu dari Taman Pendidikan Agama tersebut, kami mengucapkan terima kasih atas bingkisannya. Pos Pengamatan Gunung Api atau Pos PGA merupakan fasilitas pemantauan gunung api yang berada di bawah Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunung Api atau PPGA dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi yang ada di bawah Badan Geologi di Kementerian ESDM. Pos PGA ini ditempati oleh para pengamat gunung api yang berfungsi untuk mengawasi dan memantau kegiatan gunung api secara berkesinambungan terhadap gunung api yang ada di sekitar pos tersebut. Sehingga bila terjadi perubahan kegiatan, terutama akibat kegiatan vulkanik, maka akan dapat dilakukan langkah-langkah berupa tindakan-tindakan pengamanan di kawasan tersebut terhadap bencana yang mungkin bisa terjadi, sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana gunung api. Dari informasi di PGA ini, kita bisa mengenal bahwa pada dasarnya dataran tinggi Dieng ini merupakan sebuah kaldera yang dikelilingi oleh gunung-gunung yang ada di sekitarnya, yaitu Gunung Prau di sebelah timur. Di sebelah timur laut ada Bukit Sikunir, ada Gunung Pakuaja, Gunung Bismo. Di sebelah selatan ada Gunung Putak, Tringgo, Peterangan. Dan di bawah kalderanya sendiri itu terdapat aktivitas vulkanik.
sehingga di sini terdapat banyak kawah dan rekahan yang mengeluarkan hasil aktivitas geologi. Kondisi seperti itu tadi sebenarnya merupakan potensi yang berbahaya bagi penduduk yang menghuni wilayah ini, terutama terhadap gas beracun atau CO2, seperti yang telah pernah terjadi dan telah banyak menanggut ratusan nyawa di waktu yang lalu. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat tentang peristiwa bencana letusan gas Sinila pada tahun 1979 yang lalu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari dampak kegiatan vulkanik di Dieng ini. Selain itu, dari pos PGA ini kita bisa mengenal kawah-kawah apa saja yang terdapat di dataran tinggi Dieng ini, seperti Kawah Sileri, Kawah Pagar Kandang, Kawah Sipandu itu di bagian utara. Kemudian ada juga Kawah Sibanteng, Kawah Sikendang, Kawah Sikidang, Paku Wajah, dan Pulau Sari di bagian selatan. Dan Kawah Sinila, Sikluduk, Timbang itu di bagian barat laut atau di bagian. Jadi dengan banyaknya kawah tersebut di dataran tinggi Dieng ini, maka di bawahnya sudah pasti banyak kegiatan vulkanik yang sewaktu-waktu bisa berdampak, mulai dari dampak yang ringan sampai dampak yang berat terhadap apa yang ada di bagian atasnya atau di permukaannya. Oleh karena itu, keberadaan pos PGA ini memang sangat diperlukan. Dengan demikian, kunjungan ke pos PGA ini membuat grup dapat menghemat banyak waktu, sehingga data, informasi, serta keterangan yang didapat cukup banyak tentang berbagai hal yang ada di sekitar dataran tinggi Dieng ini, terutama yang berkaitan dengan geologi dan peristiwa-peristiwa alam yang terdapat di sekitar sana, walaupun tanpa didatangi atau melihat secara langsung ke objeknya. Selanjutnya, ke objek berikutnya, yaitu ke Telaga Warna. Dipilihnya telaga ini karena keberadaan telaga ini erat hubungannya dengan kegiatan vulkanik yang ada di dataran tinggi Dieng ini. Sekitar jam 4 sore, grup tiba di gerbang Telaga Warna ini, dan jam operasional taman wisata ini sudah hampir habis waktunya. Tetapi untuk tetap bisa melihat keindahan dari Telaga Warna ini, kita masih bisa menikmatinya dari sudut tempat ketinggian, yaitu sebuah bukit yang ada di sekitar sana, yaitu Bukit Taman Dieng atau Bukit Dieng Park. Karena itu, grup segera pergi menuju bukit dimaksud dengan menggunakan jeep off-road yang memang banyak terdapat di sini. Jalan menuju bukit ini, selain jalannya berbatu-batu, juga cukup terjal, sehingga agak sulit bila menggunakan kendaraan biasa. Atau kalaupun dipaksakan dan mampu mencapai ke atas bukitnya, dipastikan kendaraannya akan mengalami kerusakan. Nah, sekarang kita telah sampai di puncak Bukit Taman Dieng atau Dieng Park. Dari sini, dari atas Bukit Dieng Park ini, keseluruhan dari Telaga Warna yang memiliki ketinggian 2000 mdpl dapat dilihat dengan jelas. Demikian pula dengan hutan-hutan yang ada di sekitarnya. Hal ini terjadi karena cuaca pada waktu ini, walaupun sudah sore, masih tampak cerah dan tidak berkabut. Telaga Warna ini menjadi salah satu objek kunjungan wisata karena keunikan fenomenanya, yaitu warna airnya yang sering berubah-ubah, terkadang hijau atau kuning, ataupun berwarna-warni seperti pelangi. Fenomena ini bisa terjadi karena air telaga ini mengandung sulfur yang cukup tinggi, sehingga saat matahari mengenai air telaga, maka warna air telaga ini akan tampak berwarna-warni. Oleh karena itu, waktu yang tepat untuk bisa menikmati keindahan alam dari Telaga Warna ini adalah waktu pagi hari atau siang hari. Sedangkan sore hari biasanya berkabut tebal yang akan menutupi daerah sekitar telaga ini. Keberadaan telaga ini sangat berguna bagi masyarakat sekitar karena airnya dimanfaatkan sebagai sumber irigasi untuk mengairi Taman Kentang yang menjadi komunitas utama di kawasan ini. Dari sini pun kita bisa lihat telaga lainnya, yaitu Telaga Pengilon, yang letaknya persis bersebelahan dengan Telaga Warna, dengan airnya yang berwarna bening dan jernih, seperti tidak tercampur dengan belerang. Terdapat mitos untuk telaga ini, yang menyebutkan bahwa apabila seseorang yang berhati baik atau mulia bercermin di air telaga ini, maka mukanya akan terlihat tampan atau cantik. Sedangkan sebaliknya, bila ia berhati busuk, maka penampilannya atau mukanya akan tampak jelek. Kata pengilon itu diambil dari bahasa Jawa. Ngilo itu artinya bercermin. Dan sebagian masyarakat Dieng masih percaya bahwa Telaga Pengilon ini dapat mengetahui isi hati seseorang. Sebenarnya
Masih ada telaga besar lainnya, bahkan merupakan telaga terbesar yang ada di dataran tinggi Dieng ini, di mana airnya yang tidak pernah surut. Sehingga di samping dijadikan sebagai sumber pengairan, juga dijadikan sebagai tempat pemancingan atau wisata hiburan lainnya, yaitu Telaga Berdada. Namun kali ini kami tidak memiliki waktu lagi untuk berkunjung ke sana. Dari Telaga Warna, grup meneruskan perjalanannya menuju ke arah Bukit Sikunir. Dan di sini, grup dapat menikmati dengan nyaman berkendaraan roda duanya. Sepuluh menit kemudian, tibalah grup di gerbang Desa Sambungan. Desa Sambungan merupakan desa tertinggi yang ada di Pulau Jawa. Ketinggiannya sekitar 2.300 mdpl. Dan para wisatawan yang akan mendaki dengan jalan kaki menuju ke Bukit Sikunir, biasanya kendaraannya diparkir di sini. Bukit Sikunir ini dikenal juga dengan sebutan Golden Sunrise, karena keindahan alamnya yang berupa sunrise yang tersaji dengan jelas bagi wisatawan yang sampai di puncaknya. Bahkan bukit ini dikenal juga sebagai Golden Sunrise terbaik di negeri di atas awan, sehingga banyak wisatawan yang rela datang ke sini dengan mendaki sejak waktu subuh, itu pukul 4 pagi. Untuk sampai di puncaknya, dari Desa Sambungan masih diperlukan waktu sekitar 30 atau 40 menit lagi. Keesokan paginya, sebelum grup melakukan perjalanan pulang, grup masih menyempatkan berkunjung ke beberapa objek wisata lainnya yang ada di jalan antara Dieng Wonosobo, yaitu ke Watu Angkruk. Watu Angkruk merupakan tempat wisata baru di Dieng yang lokasinya berada di samping jalan utama Wonosobo Dieng. Dan tempat wisata ini juga merupakan salah satu destinasi wisata yang ramah kantong. Lokasinya berjarak kurang lebih 5 km dari kota Dieng. Tempat wisata ini telah dimulai dibuka pada jam 3 pagi, karena tempat ini sangat cocok untuk menyaksikan matahari terbit atau sunrise. Dan selain itu, di area ini juga sering terjadi adanya samudera awan, khususnya pada saat di luar musim kemarau. Pada umumnya, para pengunjung di lokasi ini
di samping hendak menikmati view dan panorama yang indah, juga ingin memanfaatkan spot-spot foto yang tersedia untuk diabadikan. Karena memang lokasi ini menyediakan banyak spot-spot foto yang menarik dan instagramable. Om Ridwan! Mana Om Ridwan? Objek wisata lainnya yang masih sempat dikunjungi adalah Gardu Pandang, yang jaraknya kurang lebih 3 km dari Batu Angkruk ke arah Wonosobo. Secara umum, antara objek di Batu Angkruk dan di Gardu Pandang adalah hampir serupa, yaitu menyuguhkan hawa sejuk dan pemandangan berupa keindahan panorama wilayah sekitar. Sebenarnya, masih banyak objek wisata lainnya di Dieng ini, antara lain wisata tradisi budaya seperti pemotongan rambut gimbal. Namun, kegiatan ini hanya dapat disaksikan pada waktu-waktu tertentu saja, yaitu pada tanggal siji menurut kalender Jawa di setiap tahunnya. Setelah cukup puas berada di Gardu Pandang, kami bergegas kembali ke Pemondokan untuk mempersiapkan perjalanan pulang. Grup berangkat pulang dari Dieng pada pukul 10 pagi dengan rute via Kecamatan Batur menuju Banjar atau Ciamis, melewati Karangkobar, kemudian ke Wanadadi, Soma Gede, Rakit, Maniraja, Buntu, terus ke Banjar atau Ciamis. Dalam perjalanan, tampak kebun sayur-sayuran di lereng dataran tinggi Dieng ini, yang menambah indahnya panorama di sana. Di sini memang pertanian merupakan sumber utama mata pencarian penduduk, yaitu dengan berkebun tanaman sayur mayur khas pegunungan, di mana kentang merupakan produk terbesarnya. Bahkan tempat ini merupakan penghasil kentang terbesar di Indonesia. Selain kentang, kawasan Dieng ini banyak menghasilkan juga wortel, kubis, dan bawang-bawangan. Juga merupakan sentra penghasil buah pepaya gunung Tocarica, juga jamur, kelebak, dan juga purwacek. Namun ada dampak negatifnya. Dengan banyaknya aktivitas pertanian yang pesat ini, maka kawasan puncak-puncak pegunungan itu nyaris punah, habis dikonversi menjadi lahan-lahan pertanian ataupun pertanaman sayur. Sebetulnya masih banyak objek-objek yang akan grup kunjungi, namun waktu yang tersedia sangat tidak memungkinkan. Jadi pada kesempatan kali ini, grup hanya sempat mengunjungi ke beberapa objek saja. Insya Allah, pada kesempatan berikutnya, kita akan mengeksplor ke objek-objek lainnya di dataran tinggi Dieng ini. Di sepanjang perjalanan, sejak dari Batur sampai dengan Wanayasa, Banjarnegara, tanpa di kiri kanan jalan hamparan kebun sayur-sayuran yang tak habis-habisnya. Kira-kira 2 jam kemudian, grup tiba di depan Pasar Karangkobar dan mampir ke sebuah warung nasi yang ada di sana untuk sarapan siang sekaligus sarapan pagi. Mungkin tadi belum cukup disampaikan tentang wisata tradisi budaya seperti pemotongan rambut gimbal yang hanya dapat kita saksikan pada hari-hari tertentu saja di setiap tahunnya. Berdasarkan keyakinan ataupun kepercayaan setempat, pemotongan rambut gimbal ini tujuannya adalah untuk membersihkan anak-anak yang berambut gimbal dari sukerta atau malapetaka seperti sakit, celaka, dan sebagainya. Dan pelaksanaannya pun harus dilakukan dengan upacara adat setempat. Dalam hal ini, sebagian dari masyarakat setempat meyakini bahwa bila pemotongan rambut gimbal itu tidak dilakukan, maka dengan makin tumbuhnya rambut anak tersebut
anak tersebut akan sering sakit-sakitan ataupun bisa celaka. Hanya sayang, waktu pelaksananya harus sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh adat. Sampainya di Ciamis, kira-kira pukul setengah 9 malam, grup tiba di salah satu tempat penginapan. Dan setelah mandi dan bersih-bersih, grup keluar untuk mencari makan malam di resto yang masih buka. Setelah sholat subuh di Masjid Agung Ciamis, grup melakukan sarapan pagi di salah satu jongkok makanan yang ada di depan masjid. Sekarang grup telah siap untuk memulai perjalanan pulang. Rute yang diambil dalam perjalanan pulang ini dilakukan via Manonjaya, jadi tidak langsung ke Tasikmalaya. Dalam perjalanan, grup mampir dan singgah di Jembatan Cirahong. Jembatan Cirahong ini merupakan salah satu ikon dari Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya, sebab jembatan ini merupakan penghubung dari kedua wilayah tersebut. Jembatan ini melintas di atas Sungai Citanduy, yang merupakan perbatasan dari kedua kabupaten tadi. Keunikan dari jembatan ini adalah ada pada dua fungsi, yaitu sebagai jembatan yang bisa dilalui oleh kendaraan di bagian bawahnya, sedangkan di bagian atasnya untuk jalur kereta api. Dan sampai saat ini jembatan ini merupakan satu-satunya jembatan double deck atau geladak ganda yang ada di Indonesia. Jembatan ini merupakan bagian dari pembangunan kereta api jalur selatan di Pulau Jawa oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1893, yaitu oleh perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda atau Staatspoorwegen dengan panjang bentangan 202 meter dan tingginya 66 meter di atas Sungai Citanduy. Meskipun usianya sudah cukup tua, namun kondisinya masih sangat kokoh dan saat ini masih dimanfaatkan oleh warga kedua daerah tadi sebagai jalur alternatif untuk perekonomian. Sebagai upaya preventif dari PT KAI, mengingat usia jembatan ini yang hampir mencapai 130 tahun,
maka sejak akhir tahun 2021, bagian bawah jembatan ini dibatasi hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki dan kendaraan roda 2 saja. Dari Cirahong, grup terus ke kota Tasikmalaya. Dari arah Menonjaya, kita belok ke kanan via Jalan Lingkar Utara Tasikmalaya, yang sebagian belum selesai, tapi sebagian sudah dapat digunakan. Dan itu pun hanya setengah jalan saja, walaupun hanya untuk kendaraan yang terbatas juga. Dan pada hari libur, seperti hari ini, ruas jalan ini dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk sekedar berolahraga seperti jalan-jalan atau hari pagi. Bahkan di spot-spot tertentu ada juga pasar kaget di ruas jalan ini. Mungkin mumpung jalan ini belum dioperasikan secara penuh ataupun belum diresmikan. Dan perjalanan pulang dilanjutkan melalui jalan nasional. Dan karena hari itu adalah hari libur, yaitu hari Ahad, maka suasana di jalan tampak tidak seramai seperti pada waktu hari kerja. Kira-kira pukul 11 siang, grup tiba di Nagreg. Dan karena perut telah mulai berbunyi, maka grup mampir di salah satu rumah makan untuk makan siang. Setelah sholat zuhur, perjalanan dilanjutkan. Kira-kira pukul 2 siang, grup tiba di salah satu SBPU di daerah Bandung Timur. Dan tempat itu disepakati untuk dijadikan sebagai titik bubar. Alhamdulillah, semua anggota grup dari Bandung sampai di rumahnya masing-masing sebelum waktu asar dengan selamat. Sedangkan anggota grup dari Jakarta baru sampai di rumahnya sekitar waktu maghrib. Dengan demikian, berakhirlah sudah perjalanan jalan-jalan ke Dieng ini, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kisah kita perjalanan berikutnya yang tentunya akan lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.